Apa? La'anallaha man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih tapi atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nyembelih nggo penunggu Gunung Slamet. Yang nyembelih nggo apa maning? Persembahan untuk Nyi Rantam Sari. Yang nyembelih kebo untuk Nyi Roro Kidul. Apa balasannya? Orang seperti ini yang nyembelih atas nama selain Allah maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hadirin bukan promosi. Kalau panjenengan kenal ustadz, kiai, habaib yang ngerti ilmu, ketika memasrahkan taukil baik akikah maupun kurban, ini jangan sama orang yang sembarangan. Jangan sampai kepada orang yang nggak ngerti ilmu agama. Kadang-kadang ada orang yang nyembelih bukan nyebut nama asma Allah, tapi kalau amit-amit jabang bayi. Ya kan eman-eman sembelihannya. Ya kalau halal, kalau nggak halal sia-sia. Naudzubillahimin. Memang betul nyembelih nggak nyebut bismillah, halal dagingnya. Boleh dimakan, yang penting jangan menyembelih atas nama selain Allah. Kalau sampai nggak ngomong apa-apa, nggak ngucap bismillah, iya, cuman eman-eman, kita berarti kehilangan sunnah. Cuman halal dagingnya. Haramnya kenapa? Haramnya ketika kita menyembelih selain nama Allah. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, wala anallahu man awa muhditha. Yang kedua adalah Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku maksiat. Orang yang melindungi pelaku maksiat. Ini dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man la'ana walidayh. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kepada apa? Kedua orang tua. Naudzubillahimin. Kok bisa Bib laknat kedua orang tua? Mungkin kita nggak secara langsung hadirin. Tapi ternyata kita melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang tua kita dilaknat. Dan sebabnya adalah kita. Berarti kita masuk orang yang melaknat orang tuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair ayyal anar rajul walidai. Sesungguhnya di antara dosa besar kata Rasulullah adalah orang yang melaknat orang tuanya, anak yang melaknat orang. Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidai? Kok ada ya Rasulullah? Kok bisa? Bagaimana kok ada anak bisa melaknat orang tuanya? Kata Rasulullah, ya bisa saja. Ya, sahabat heran, kok ada orang yang melaknat orang tua? Mungkin secara langsung jarang, kalau ada kebangetan, tapi jarang hadirin. Oh dasar orang tua laknat. Anak beli kayak gue. Mungkin ada, mungkin apa? Ada. Secara langsung, tapi jarang. Tapi kadang-kadang hadirin kita melakukan satu perbuatan yang tidak kita sadari, tapi ternyata tercatat sebagai orang yang sedang melaknat orang tuanya. Dan itu termasuk dosa besar. Sahabat tanya, bagaimana orang bisa melaknat orang tuanya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Ada kalanya hadirin, saya misalkan ngeledek nopo mencaci maki orang tuanya Mas Acong. Wah dasar bapaknya kon kada. Jengkel. Bapaknya kon beya kak. Secara tidak langsung ketika kita melaknat orang tuanya, saya melaknat orang tuanya Acong, dia akan membalas melaknat orang tua saya. Mungkin saya nggak langsung melaknat orang tua saya, cuman gara-gara saya melaknat orang tuanya orang lain, maka orang lain itu melaknat orang tua saya. Ini yang termasuk
dosa besar. Melaknat orang tua. Jadi dalam hadis yang pertama ada 4. Yang pertama Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Kemudian melindungi pelaku maksiat. Yang ketiga melaknat orang tua. Yang keempat wala'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Batas tanah. Prinsipnya hadirin, kalau panjenengan mau ngikuti saya, mending panjenengan kecorok daripada nyorok. Kecorok nggak ada masalah. Ya, sing penting aja nyorok, paham ya? Ya udah, ini nyorok ini bahaya. Nanti besok akan dipikulkan buminya besok di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Termasuk orang ini yang merubah batas tanah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Sedikit pun jangan. Kalau bisa kita ngurangi, fadhol, monggo. Cuman kalau jangan. Kalau sampai nyorok bahaya. Bun, ini 4. Dalam hadis ini ada 4 yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Yang kelima orang yang dilaknat oleh Allah yaitu orang yang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Baik itu khamr yang berbentuk cairan maupun yang lain. Mungkin asap, mungkin padat, mungkin apa nih? Pasta ataupun yang lain. Sing penting sesuatu yang memabukkan itu masuk kategori khamr dan hukumnya ternyata bukan minum khamrnya saja yang haram, jangan salah hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Rasulullah melaknat di dalam masalah khamr 10 orang. Satu khamr ini, masalah satu khamr ini yang dilaknat 10 orang. Siapa saja? Asiroha, orang yang memerasnya. Sing meres nyong orang inung beb, cuman kerja meres. Meres apa? Meres anggure, sama. Yang kedua wa mu'tasiroha. Yang kedua yang mengambil hasil perasaannya. Nyong tugasnya nyong meres. Ada lagi yang ngambil mindah, jukut dipindah. Dituangkan ke panci misalkan. Maka yang mengambil hasil perasannya pun atau mungkin yang meres seseorang. Kemudian ada yang mengambil hasilnya pabrik, sama saja. Baik yang meras ataupun yang mengambil hasil perasannya. Wasyaribaha, yang ketiga yang meminumnya. Wahamilaha, yang mendistribusikannya, sales. Bukan khamr. Jangan. Lo ikut dosa, nggak minum ikut dosa hadirin. Nggak minum ikut dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi ngaji nang Habibmu, ya. Ning pas lagi enak, ning pas lagi pedes ya dirongokna. Aja main budek. Ya lo ke enak-enak edok. Dirongokna. Wal mahmulata ilaih, dan yang memesennya, pesan order. Apa rane? PO, pre-order, ya. Kemudian wasaqiyaha, saya enggak minum, apa kurnuangken saja. Sama. Dosanya pada. Dilaknatnya sama hadirin. Waba'i'aha, dan yang membeli, yang memakan yang menjualnya maaf. Bai' menjual. Orang yang menjualnya. Wa akila thamaniha, dan yang memakan hasil penjualnya. Saya enggak menjual, tapi nyong maklaran tok. Maklaran nyong oli bilang persen tok, saya dapat sekian ribu tok dari ini. Saya enggak jual, maklaran sama. Ya, dalam khamr enggak ada dikelah-kelah, semuanya kena hadirin. Semuanya kena. Wa mustariyalaha,
dan juga orang yang memberinya secara langsung. Membeli secara langsung. Dan yang ke-10 wa mushtaratalahu, dan yang membelikan untuk lainnya. Nyong tuku, saya beli bukan untuk diri saya, tapi untuk orang. Wah, nyong orang indung nokok nadok. Nokok nadok sama. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang kelima. Yang kelima apa? Orang yang berhubungan dengan khamar dilaknat oleh Rasulullah. Khamar saja udah 10 orang, bayangkan. Kemudian yang keenam, yang memakan riba dan menolong dalam terlaksananya transaksi riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, kemudian yang menyetorkan riba, yang mencatat transaksi riba, dan yang menjadi saksi dalam masalah riba. Kata Rasulullah, wahum sawa, semuanya sama. Semuanya apa? Sama, artinya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Sing jaga lawange, sing bukakna lawange. Apa maning? Kabeh semuanya kena. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Yang ketujuh, Rasulullah melaknat orang yang meratapi mayit ke, ngeratapi orang mati ke, ngeratapi ini dan itu ke, ngeratap, dan orang yang mendengarkan ratapan. Ya ada, Beb, ada. Kadang disewa, kok nangane ya tak bayar apa ngerokna tangisane nyong. Kon melu nangis tak bayar maning. Nangisnya seru, lu akeh maning. Ngerung 500.000. Ini juga dilaknat oleh Rasulullah. Yang kedelapan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiya wal murtashi. Dan Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Memberi suap dan menerima, yang ngasih dan yang dikasih sama nyong orang jalu kau jugu-jugu main dewek. Sama. Ya, kalau itu ada kepentingan, makanya kemarin Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kalau memang itu ada perkara antara kita dengan orang itu, masalah di pengadilan, masalah ini, kita menjadi pejabatnya, maka jangan ngasih sesuatu. Karena itu akan dianggap apa? Suap. Yang kesembilan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi kita Muhammad melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki dia, tapi yang menyerupai mahnus, Bib, bukan mahnus. Kalau hunsa, ya, itu kelaminnya memang ganda atau mungkin sulit ditentukan salah satunya. Cuman ini bener laki-laki, memang lanang gue. Cuman menyerupai apa? Perempuan, pakai bajunya perempuan, pakai rambutnya perempuan, suaranya perempuan, dandanannya
perempuan dilaknat oleh Allah. Sebaliknya orang perempuan menyerupai laki. Ada nggak zaman sekarang? Hah? Banyak nggak? Kadang-kadang yang seperti itu malah laku. Malah kadang lucu. Ya, ning ora kaya ki malah ora payu. Wonge pada melayu. Ya. Kira-kira sing deleng dosa apa ora? Kira-kira yang lihat dosa atau enggak? Kok yang jawabnya andep nomor sih. Ya, ini Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki. Laknat berarti kan dosa. Mungkin dosa besar. Ya, mudah-mudahan tobat. Nah, kita yang melihat dosa enggak? Ayo keder jawabnya sih. Ngomong seru, dosa apa ora? Nah iya aja ragu-ragu, dosa ora aja dosa sing ora. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Wa qala akhrijuhum min buyutikum qala fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulan wa akhraja Umar fulanan. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pria atau laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau Nabi SAW bersabda, ukhrijuhum min buyutikum. Kata Nabi Muhammad, si ngomong siapa? Kanjeng, bukan saya. Si ngomong apa? Kanjeng. Apa? Ukhrijukum min buyutikum. Keluarkan orang seperti itu dari rumah kalian. Wa akhraja Umar fulanan. Demikian pula sahabat Umar pernah memberikan perintah, pernah memberikan aturan, orang yang seperti itu kalau ada di rumah kalian keluarkan mereka. Bahaya. Kenapa? Bahaya. Sebab apa? Sebab yang seperti ini akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbusu lubsatar rajul. Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Wong lanang aja nggo daster. Aja nganggo kebaya. Jangan pakai apa? Kalau gamis ini bukan pakaian perempuan, jangan salah itu. Aja nganggo apa? Anting. Iya, ini anting punya perempuan ini. Anting-anting gue wong wadon. Yang pertama kali memakaikan anting-anting kepada anak ini istrinya Nabi Ibrahim. Namanya siapa? Arane siapa? Ragu-ragu maning. Bojone Nabi Ibrahim arane siapa? Siti Hajar. Ngomong seru apa-apa. Yang untuk apa? Untuk membedakan mana anak laki-laki dan mana anak perempuan. Karena dulu itu apalagi orang-orang Arab ini kalau lain nggak kelihatan anak laki-laki perempuan pada ayu kabeh gitu. Ya, makanya dipakaikan anting buat anak perempuan untuk menunjukkan ini loh anak perempuan. Ini zaman saiki malah ya Allah lanange nganggo anting-anting. Bukan satu, kadang perempuan cuma satu di telinga. Ya ora nang kuping, nang wedel, nang lambe, nang bibir. Ya Allah macam-macam sudah. Ini dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak lagi orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin.